Shalom, selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Renungan kita pada hari ini kita akan ambil dari kitab Keluaran pasal 17 ayat 1 hingga yang kedua. Keluaran 17 ayat 1 sampai 2. Firman Tuhan berkata, "Kemudian berangkatlah segenap jemaah Israel dari padang gurun Sin, berjalan dari tempat persinggahan ke tempat persinggahan, sesuai dengan titah Tuhan. Lalu berkemahlah mereka di Rafidim. Tetapi di sana tidak ada air untuk diminum bangsa itu. Jadi mulailah mereka itu bertengkar dengan Musa. Kata mereka, 'Berikanlah air kepada kami, supaya kami dapat minum.' Tetapi Musa berkata kepada mereka, 'Mengapakah kamu bertengkar dengan aku? Mengapakah kamu mencobai Tuhan?'" Bapak, Ibu, dan saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, siapa di antara kita yang di dalam hidupnya tidak pernah protes atau marah kepada Tuhan ketika mendapatkan hal-hal yang tidak enak di dalam hidupnya? Padahal kita sudah berusaha dengan keras, kita sudah memberikan yang maksimal, tetapi kok hasil yang didapat itu tidak seberapa atau bahkan mungkin sebaliknya, gagal atau bahkan hancur berantakan. Orang normalnya itu akan marah, protes kepada Tuhan. "Tuhan, kenapa Engkau pimpin aku ke jalan yang seperti ini? Tuhan, kenapa Engkau membawa aku ke tempat yang tidak enak? Aku adalah pengikut-Mu loh. Aku sudah ikut apa yang menjadi perintah-Mu. Aku taat sama kehendak-Mu. Aku kurang apa sih Tuhan?" Itu mungkin yang menjadi isi hati kita. Demikian pula bangsa Israel. Mereka adalah bangsa yang baru saja dipimpin oleh Tuhan keluar dari tanah penjajahan, yaitu Mesir. Ratusan tahun lamanya mereka hidup bagaikan budak, dan sekarang mereka keluar dari tanah Mesir menuju tanah perjanjian, dipimpin oleh hamba Tuhan yaitu Musa. Permasalahannya, menuju tanah perjanjian itu bukanlah sesuatu yang mudah. Ada banyak tantangan, ada banyak hambatan. Salah satunya dihadapi oleh bangsa Israel di Masa dan di Meriba. Mereka mengalami kehausan, panas yang sungguh luar biasa. Sulit mencari air. Tetapi sekalinya mereka menemukan air, airnya itu pahit dan tidak bisa diminum. Maka orang Israel marah. "Kenapa Engkau pimpin kami ke sini? Kami haus, kami butuh minum." Bahkan dikatakan kalau mau lihat di ayat 3, "Mengapa pula Engkau memimpin kami keluar dari Mesir untuk membunuh kami, anak-anak kami, dan ternak kami dengan kehausan?" Bapak Ibu, respon dari umat Israel adalah sesuatu yang wajar. Hal yang manusiawi. Mereka berpikir ketika mereka dipimpin oleh Tuhan, maka hidupnya akan menjadi nyaman. Hidupnya akan aman dan bahagia senantiasa. Namun Bapak Ibu, seperti pengalaman kita, di dalam pendalaman iman kita bersama dengan Tuhan, kita mengetahui bahwa dengan mengikut Tuhan bukan berarti semua permasalahan selesai. Tidak sama sekali. Justru mungkin permasalahan bertambah banyak. Maka gunanya ikut Tuhan apa? Gitu ya, orang bertanya, kalau seandainya masalahku tidak selesai, apa gunanya aku ikut Tuhan? Ya Bapak Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika kita mengikut Tuhan itu bukan karena kita mengharapkan agar segala permasalahan kita selesai. Segala tantangan kita hilang, tidak sama sekali. Tetapi kita mengikut Tuhan karena sebuah ungkapan syukur atas anugerah-anugerahnya yang besar di dalam hidup kita. Di dalam anugerah-anugerahnya tersebut kita diberikan kekuatan. Sehingga dalam masalah apapun, tantangan, lalu bahkan cobaan yang paling berat sekalipun, kita bisa meyakini dan mengimani bahwa Tuhan selalu beserta. Tuhan yang memegang tangan kita sepanjang masa. Sehingga kita menjadi kuat, menjadi mampu,
menghadapi apapun juga di dalam hidup ini. Bayangkan Bapak Ibu, kalau hidup kita itu sama sekali benar-benar enak, tidak ada tantangan, tidak ada permasalahan. Mungkin kita menjadi pribadi yang lemah, yang manja, yang tidak pernah dewasa. Tetapi tantangan-tantangan, cobaan-cobaan, permasalahan yang kita alami justru membuat kita menjadi semakin kuat. Dan di saat yang bersamaan membuat kita semakin bersandar kepadanya. Percayalah Bapak Ibu, di tengah kehidupan kita yang mungkin tidak kita ketahui masa depan seperti apa, Tuhanlah sang pemimpin kita. Tuhanlah yang akan membawa kelegaan pada akhirnya. Pertanyaannya adalah, apakah kita mau terus percaya kepadanya atau tidak? Maukah kita memegang tangan Dia, menyerahkan hidup kita kepada Dia senantiasa? Saya percaya Bapak Ibu, bahwa kita sebagai umat Tuhan bisa memilih pilihan yang tepat. Jadilah hamba Tuhan yang setia. Apapun yang terjadi, kiranya Tuhan yang selalu menyertai kita senantiasa. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan yang yang maha baik, kami mengucap syukur atas segala pemberian, setiap penyertaan dan anugerah-Mu. Dan sekarang Tuhan, izinkan kami untuk terus bersandar kepada-Mu saja di tengah penderitaan yang kami alami. Biarlah penderitaan atau kesusahan yang kami alami menjadikan kami dewasa secara iman. Membuat kami terus mampu bersandar kepada-Mu. Dan di saat yang bersamaan Tuhan yang memampukan kami, menguatkan dan memberikan inspirasi di dalam menjalani kehidupan dan permasalahannya. Tuhan, ajar kami senantiasa dan jadikanlah hari ini hari yang baik demi kemuliaan nama Tuhan. Kami berdoa dan memohon hanya di dalam nama anak-Mu Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat yang hidup. Amin. Selamat menjalani hari, Tuhan Yesus memberkati.